karena kuyang itu apa ya, dia senang di comberan. Kata orang-orang dulu itu kuyang itu lebih senang di comberan, dia suka ngaduk-ngaduk comberan kata orang dulu ya. Nama saya Siti Sawalia. Saya sebagai seorang PNS, juga sebagai owner kedai barokah, pernah punya pengalaman tentang kuyang. Pada waktu itu saya sekitar tahun 2000, saya hamil anak saya yang perempuan. Nah, karena itu orang tua mengingatkan kepada saya untuk membuat penangkal kuyang. Salah satunya dengan melilitkan tali ijuk di sekeliling rumah, karena katanya itu rasa tertusuk-tusuk kalau dia melewati itu. Jadi kuyang itu tidak berani untuk melewati tali itu. Kita punya itu dipan atau ranjang itu ya, ditaruh pucuk nanas ya, pucuk nanas dan sapu lidi. Itu juga sebagai penangkal kuyang. Kalau orang hamil itu biasanya kan katanya harum, kata orang-orang tua dulu itu kan. Jadi kita di badan itu disimpan bawang merah tunggal itu yang cuma satu, terus sama namanya apa ya, sejenis rumput itu jariangau, kalau bahasa Kalimantan itu ya jariangau. Biasanya tumbuhnya itu tumbuhnya di apa ya, di tempat-tempat lembab. Lebih baik apa, lebih senangnya tumbuhnya itu di comberan, karena kuyang itu apa ya, dia senang di comberan. Kata orang-orang dulu itu kuyang itu lebih senang di comberan, dia suka ngaduk-ngaduk comberan kata orang dulu ya. Jadi nanam jariangau itu di situ. Nah, itu diambil itunya akar itu ya, ada daun sama akarnya itu disimpan, diambil, dimasukkan ke dalam kain, itu disimpan di dalam badan kita, di baju gitu, di apa, dikasih tusuk atau apa gitu, dimasukkan kain. Lagi haid pun itu sangat hati-hati sekali. Termasuk kita membuang membuang darah itu yang dari haid itu harus hati-hati itu. Karena kalau kita buang sembarangan itu kuyang yang ngambilnya, kata orang-orang dulu ya. Bukan ya, ada mitos, ada yang percaya, ada yang enggak ya. Tapi kepercayaan orang dulu itu berasa benar gitu. Berasa benar karena kita mengalami itu. Apalagi kalau hamil sampai kita melahirkan, itu harus kita punya, kalau di samping anak kalau sudah melahirkan itu ada gunting, ada cermin, ada yasin kan. Ya terlebih kita lebih banyak berdoa kepada yang Maha Kuasa. Dulu kami itu sangat takut yang namanya haid. Kalau haid itu karena pernah kejadian waktu itulah, waktu kami itu lagi haid itu, di belakang rumah itu pas kita lagi mandi maghrib-maghrib itu adalah penampakan yang namanya kuyang itu. Dia dia suka di bawah itu, di bawah apa namanya? Dulu kan kalau kita mandi bukan kamar mandi yang sekarang pakai semen itu, bukannya. Jadi ada di bawah itu, istilahnya apa ya sekarang ya? Seperti jamban atau apa itu ya. Nah, kuyang itu suka di bawah itu karena kita mandi kan di atasnya. Airnya jatuh di bawah. Nah, kuyang itu suka nggak di bawah itu, nah. Ngaduk-ngaduk itu dia suka. Nah, jadi memang dari dulu sampai sekarang istilahnya sampai tua, sampai kita punya anak lagi pun dibilangin bahwa darah haid itu harum. Bagi orang-orang itu, bagi apa ya, makhluk yang kayak kuyang itu kan. Nah, perasaan kita kan jijik, tapi kan bagi kuyang itu kan enak lah istilahnya. Jadi kita harus hati-hati juga membuangnya. Setiap hamil, setiap melahirkan itu kita harus berhati-hati sekali, karena tidak jarang terjadi itu apalah istilahnya, kalau lagi hamil pertama itu biasanya kuyang suka ngaduk-ngaduk perut katanya. Nah, jadi kita menghindari yang namanya di awal-awal kehamilan itu kan banyak yang katanya keguguran atau apa. Secara medis mungkin beda lagi masalahnya, tapi secara ini ya, kita ada mitos-mitos orang zaman dulu itu kuyang itu kan suka ngaduk-ngaduk ini katanya. Perut kita itu suka diaduk-aduk sama kuyang kalau kita tidak ada penjagaan diri. Nah, karena itu kuyang itu suka sama apa ya namanya, kalau melahirkan tuh ada tambuni, ada apa itu kan. Nah, itu suka yang diambil oleh kuyang itu. Dan aku kecil pun istilahnya kuyang itu sudah artinya diceritakan sama orang-orang tua dulu. Nah, jadi kita dari turun temurun itu saling mengingatkan tentang kuyang ini kan, karena kuyang ini ilmunya turun temurun. Kata orang zaman dulu kan, kalau tidak dilimpahkan ilmunya itu, diturunkan ke turunannya itu, dia nggak bakal mati. Nah, dari aku eh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menceritakan pengalaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kita sini.